Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk mata kuliah statistika pendidikan. Kemarin kita sudah membahas tentang uji inferensial, uji single sampel ya, sama independent sample test. Sekarang kita menuju ke ANOVA, yakni uji analysis of variance ya. Kenapa dinamakan analysis of variance ANOVA? Karena untuk ini ya, untuk desainnya. Jadi dalam variabel bebasnya, ini kan research treatment ya, variabel. Nah, ini variabel bebasnya dianggap noise ya, kebisingan di sini. Nah, kemudian untuk variabel terikatnya adalah word recognition. Nah, kenapa kita harus menguji dengan ANOVA? Karena kita memiliki lebih dari dua sampel ya. Jadi dalam satu variabel bebas ini di breakdown menjadi beberapa sampel, lebih dari dua. Nah, kalau cuma dua, kita bisa pakai independent sample t-test ya, dipasangkan. Tapi kalau untuk penelitian kan bisa lebih dari dua sampel ya dalam satu variabel yang sama. Contohnya ini untuk kelas kontrol, ini kan tidak ada kebisingan ya, jadi sepi, sunyi. Kemudian kelas eksperimen 1, 2, 3 ini diberikan desibel yang berbeda-beda, tingkat kebisingan yang berbeda-beda ya, ada 90, 60 sampai 30. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi ada satu variabel bebas yang di breakdown menjadi lebih dari dua kelas, lebih dari dua sampel gitu ya. Kemudian diukur untuk variabel terikatnya. Apakah memang nanti adanya perbedaan kebisingan ini berpengaruh terhadap outcome test score-nya ya, jadi number of recognized word. Ginilah gampangannya, apakah semakin rame kelasnya, semakin bisingnya, apakah nanti berpengaruh terhadap kata yang dikenali gitu ya. Secara logika semakin bising nanti juga semakin rendah juga nih nilainya ya, karena untuk mengenali kata kan butuh sepi gitu ya, butuh sunyi gitu. Nah, tapi kita kan nggak tahu kan, kita ingin menyimpulkan menggunakan analisis ANOVA di sini. Baik teman, itu ya untuk desainnya. Jadi bedanya dengan uji T independen, itu uji T biasanya untuk dua kelas, tapi kalau untuk ANOVA itu biasanya lebih dari dua kelas dalam satu variabel bebas yang sama gitu. Nah, teman-teman langsung aja untuk praktek ya. Jadi di sini kita punya data ya. Jadi ada hasil tes kemampuan mengenali kata atau listening lah gampangannya ya, pada kondisi kebisingan yang berbeda. Jadi kita ambil 3 saja ya, nggak usah 4. Jadi sini teman-teman ada kebisingan rendah ya. Ini ada 3 kelas di situ. Dan jumlahnya berbeda-beda untuk masing-masing siswanya ya. Ada kebisingan rendah, kebisingan sedang, dan tinggi. Nah, apakah nanti teman-teman rumusannya tingkat kebisingan berpengaruh terhadap kemampuan mengenali kata? Nah, ini yang akan kita uji menggunakan uji ANOVA. Kemudian dengan rumusan massa seperti ini, maka kita bisa memunculkan hipotesis alternatif ya. Terdapat pengaruh tingkat kebisingan terhadap kemampuan mengenali kata ya. Artinya ketiga kelas ini berasal dari populasi yang berbeda-beda begitu ya, tidak bergerumbul dalam satu kurva normal yang sama, tapi harapannya nanti ya begini ya teman-teman. Nah, begini, mungkin satunya seperti ini, satunya juga seperti ini. Nah, artinya populasinya beda-beda ya. Jadi titik kritisnya terlampaui begitu ya teman. Nah, teman-teman, bagaimana langkah-langkahnya? Ini pastikan ya teman, data sudah bersifat normal dan homogen ya. Kita nggak fokus di sini, nggak fokus untuk uji normalitas dan uji homogenitas, karena kita sudah asumsikan aja ini apa namanya, datanya normal dan homogen ya, telah dilakukan uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas. Nah, mungkin kita akan bahas di satu video yang khusus untuk uji normalitas dan uji homogenitas ya. Jadi teman, syaratnya ini ya, syaratnya harus normal dan homogen. Kalau nggak normal dan nggak homogen, nggak bisa di ANOVA ya, tapi harus uji non parametrik nanti ya. Kita bahas di video yang lain. Kemudian teman, kriterianya kita membandingkan F hitung dan F tabel ya, meskipun ada beberapa yang pakai signifikansi ya, boleh-boleh saja teman. Tapi harus dipahami bahwa kalau pakai signifikansi harus titik kritisnya harus tahu ya, nanti kurang dari atau lebih dari di situ.
Sehingga teman kalau kita lebih gampangnya lebih pakai F hitung dan F tabel. Kalau pengen HA diterima atau nanti hasilnya F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima gitu ya. Artinya H0 ditolak. Sementara itu kalau F hitung ternyata lebih kecil daripada F tabel, nanti HA ditolak ya. Jadi yang tetap diterima itu. Jadi pada populasi yang sama. Masian kalau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Kemudian teman nanti melakukan uji post hoc ya. Jadi ANOVA ini kan kita belum tahu apakah ketiga level ini memang semuanya berpengaruh, kita kan nggak tahu ya. Maka kita perlu melakukan uji post hoc. Jadi kita akan tahu manakah yang paling signifikan, apakah semua signifikan ketiga kelas ini ataukah enggak, ataukah cuma dua, ataukah cuma satu begitu ya. Maka kita perlu melakukan uji post hoc teman-teman ya. Nah, kita langsung aja ya untuk prakteknya. Kita langsung menuju ke datanya ya teman. Kalau mungkin punya rekapannya di Word gitu ya, silakan langsung bisa di copy di SPSS. Nah teman, karena ada 3 kelas, tapi kita untuk variable view-nya tetap sama ya, nilai gitu ya, nilai tes. Ini kelas gitu ya, atau kelompok atau golongan, saya bebas ini. Sehingga teman sudah pastikan variable view seperti ini, data view seperti ini ya, sudah muncul nilai dan kelas, teman tinggal copy aja nilainya. Nah, teman hati-hati di sini ya untuk memasukkannya karena kita punya 3 kelas ya. Sehingga untuk ini, untuk kebisingan yang rendah kita copy dulu di sini. Nah, begini, kemudian masih ada tadi kebisingan rendah, teman-teman copy di sini. Nah, teman, kita beri kode 1 ya, karena nanti untuk kebisingan sedang kode 2, kebisingan tinggi kode 3 gitu ya, untuk gampangannya teman. Oke ya, ini 1 ini sampai semua data teman ya, 1 poin kode 1 begitu sampai ke 27 ya ini. Nah, kemudian sudah sampai sini teman. Kemudian teman copy yang kebisingan rendah ya. Nah, copy di sini kebisingan rendah. Oke, jadi teman pakai titik ya, jadi 24.40 gitu. Kalau pakai koma nanti nggak bisa ya. Tapi ya tergantung settingnya teman-teman ya. Nanti sudah langsung otomatis titik atau enggak gitu. Nah, kita udah copy di sini teman. Yang kebisingan sedang ya. Kita kasih kode 2 ya teman, kode 2. Semuanya kode 2. Nanti ini menunjukkan bahwa 2 kelas ini berbeda gitu ya, kelas pertama sama kelas kedua gitu. Sehingga teman, untuk kebisingan yang tinggi kita beri kode 3, kita masukkan dulu di sini. Oke, ini 50, kemudian ini copy semua. Oke, jadi 59 teman ya, ada 59 data. Kita kasih kode 3 ya. Nah, 3 artinya ini kelas yang ketiga. Seperti itu teman ya. Kalau kemarin independen itu cuma 2 kodenya, sekarang 3. Teman sudah pastikan seperti ini, kemudian nanti analyze ya, kemudian compare means, one way ANOVA ya. Kemarin kita one sample t-test sudah, independent sample t-test sudah, kemudian one way ANOVA yang belum ya. Nah, teman ini ada dependent list ya. Yang terikatnya apa? Nilai ya, variabel terikatnya, kemudian faktornya atau variabel bebasnya apa gitu ya. Kelasnya masukkan ke faktor gini. Nah, kemudian teman-teman untuk post hoc-nya silakan tentang Tukey gitu ya. Nah, Tukey sebenarnya ada beberapa metode ya, ini banyak, tapi biasanya kita pakai Tukey ya. Nah, teman-teman signifikan levelnya 0,05 ya, 5%. Continue, teman langsung oke gitu ya. Nah, nanti akan kita baca. Nah, oke teman ya, sudah ketemu ANOVA, ada 3 tabel di situ, teman. Jadi teman, yang paling penting sebenarnya yang di sini ya. Nah, one way ANOVA-nya sama post hoc testnya ya, ada 2K di sini. Oke, kita coba analisis, teman, kita baca ya datanya ini. Ini kita copy ya, kita copy aja. Oke teman, ini one way ANOVA ya. Kita coba baca untuk datanya di sini. Oke ya, begini teman. Nah, ini ada ya, sum of squares, ada between groups, within groups ya. Nah, yang perlu teman perhatikan di sini ya, DF-nya ya.
kenapa ini between groups-nya 2 gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian within grupnya kok 56 gitu ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan F tabel juga ya. Jadi teman untuk between group itu yang atas ya. Nah, ini between group DF K-1 ini. Nah, ini untuk between group. Nah, kemudian yang ini DF2 ya. DF2 ini yang 56 within group ya teman. Nah, di sini ada within group yang sebelah sini ya. Nah, within group. Jadi ada biasanya dikatakan pembilang sama penyebut gitu teman ya. Nah, jadi nanti teman kenapa kok 2 sama 56 ya? Nah, itu perlu kita cek nih. Jadi teman 2 ini adalah ini ya, degree of freedom for between ya, between SS di sini. K-1, K adalah number of sample group. Nah, tadi teman kan sampel grupnya berapa? Ya, 3 kan? Nah, ini kan ada 3 kelas loh, nanti ada kelas sedang, tinggi, dan rendah ya. 3 kelas. Sehingga untuk harga SS-nya teman, nah harga SS-nya atau DFB-nya, nah DFB-nya kan berarti 3-1 ya, nah sama dengan 2. Nah ini degree of freedom-nya ya, nah ini between, degree of freedom between, nah itu 2, maka ketemu 2 teman di sini. Nah ini maksudnya 2 ini itu ya cara mencarinya. Kemudian teman ini within ya, within group ini yang di FW ya. Nah, degrees of freedom for within SS. N min K. Nah, N tadi kan kita sudah ketemu ya, jumlahnya sampelnya kan berapa? 59 ya tadi ya, teman-teman. Untuk jumlah sampel tadi bisa kita cek di sini ya. Nah, berapa tadi? 59. Oke, ya 59 ya, 59. Jadi DFW-nya ini untuk degree of freedom within. Nah, ini kan berarti 59 dikurangi K. K-nya tadi berapa? Number of sample group ya. Nah, 3 ya. Nah, ada 3 kelas. Maka ketemunya adalah 56 gitu teman-teman ya. Sementara itu untuk degree of totalnya ini di yang bawah ini DFT ya, degrees of freedom for total SS N-1 ya. Nah, ini N-1 harga kasih warna apa nih, orange, jadi FT ya. Nah ini harganya 59 ya, dan min 1 58. Oke, sudah ketemu semua teman ya, maksudnya harga-harga ini ya sudah ketemu. Kemudian tadi yang biru yang sudah ketemu ya, within grupnya sudah ketemu teman ya, ketemu semua ya. Nah ini sudah ketemu semuanya. Oke ya, ini saya hapus dulu. Nah, jadi kita sudah fix untuk DF-nya ya. Nah, kita sudah mengetahui apa maksud DF25658. Sehingga teman, bagaimana mencari tadi F tabel ya. Nah, kita kan pengen mencari F tabel nih ya. Tabel kita ambil langsung aja yang di sini ya, bagian sini ya. Nah, teman di sini. Tadi kan untuk F tabel untuk DF yang atas, DF between-nya kan 2 toh. Nah, maka teman berarti masukkan yang sebelah sini ya. Nah, ambil yang daerah di sini. Nah, berarti kemudian untuk DF2-nya N-K, N- gitu ya, 56 ya, teman. DFW-nya within ya. Nah, kita cari yang 56. Jadi masuknya yang di sini 56. Nah, oke, kita sudah ketemu 56 teman ya. 56 tadi masuk kedua ya. Nah, masuk yang 2. Berarti jatuhnya teman di sini ya. Sini. Nah, kemudian 2-nya kan tadi lurus ke sini ya. Nah, berarti ketemu yang ini 3,162. Jadi, teman-teman kita sudah menemukan F dari tabel ya. Sama dengan 3,162. Ini dengan DF 56 ya untuk DF-nya yang within 56 dan DF yang between 2. Nah, jadi yang dipakai between sama within teman ya. Jadi totalnya nggak kita pakai 58-nya itu ya. Jadi 56 dan 2 ketemunya 3,162 teman. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan harga
F hitung, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membahas ini, sudah clear ya, teman. Oke. Sekarang kita coba untuk mengcopy hasil yang ini, ANOVA ya, post-hoc ya. Oke, kita coba post-hoc aja. Tapi sebenarnya untuk apa namanya itu ANOVA-nya sudah ada teman-teman ya, di sebelah sini sudah ada. Nah ini F-nya itu 17,559 teman ya. Nah ini F-nya 17,589. Padahal tadi kita sudah menemukan F tabelnya sama dengan 3,162. Sementara F hitungnya kita ketemu 17,589. Berarti kesimpulannya teman, F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Kesimpulannya teman, HA diterima ya, karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Begitu teman-teman ya. Jadi itu caranya ya, mungkin teman-teman pakai signifikannya juga boleh ya. Jadi kalau kurang dari 0,05, kurang dari 5%, jadi dia ini kan 0,0 ya, berarti jelas di kanannya ada 0,000 sekian ya, di kanannya ekornya 0,05 titik kritisnya teman. Jadi bisa juga pakai ini teman ya, signifikansi. Kalau signifikansinya ya, nah ini bisa kalau signifikansinya ini kurang dari 0,05 atau batas 5% ini ya, maka sama ya, HA juga diterima di sini. Jangan cocok nih teman ya, HA diterima. Nah, teman nanti bisa dipahami ya, signifikansi ini ya berarti kalau 0,0 kurang dari 0,05 berarti di kanannya gitu ya, di kanannya ekornya, sudah melebihi titik kritisnya 0,05. Nah, itu teman ya. Sehingga teman setelah kita selesai ya, berarti uji ANOVA-nya signifikan ya. Nah, maka kita lanjutkan dengan uji post hoc di sini, teman. Agak geser. Bagaimana cara membaca post hoc nih, teman? Nah, ini kan post hoc pakai Tuki ya. Nah, ini analisis post hoc. Nah, di sini. Nah, cara bacanya ya sama teman ya. Kalau ini ada bintangnya ya. Nah, ini ada bintangnya nih. Semuanya berbintang ya, ini bintang semuanya ini. Nah, berarti artinya the mean difference is significant at 0,05 level. Nah, berarti semuanya signifikan teman ya. Perbandingan kelas 1 dibanding 2 dan 3 itu signifikan. Perbandingan kelas 2 dibanding 1 dan 3 signifikan ya. 3 dibanding 1 dan 2 juga signifikan. Jadi signifikan semuanya. Dan ini signifikansinya juga semuanya kurang dari 0,5 ya. Signifikansinya ini juga semuanya kurang dari 0,05. Berarti ya semuanya signifikan artinya teman-teman ya. Mungkinkah ada satu yang nggak signifikan? Mungkin saja teman ya, karena namanya ANOVA kan kadang nggak semuanya harus signifikan ya. Ada mungkin satu kelas yang nggak berpengaruh gitu ya. Artinya apa teman-teman di sini? Ya berarti semua kelas kebisingan rendah, kebisingan tinggi, kebisingan sedang itu semuanya berpengaruh terhadap kemampuan listening ya, word recognition tadi. Nah, ini teman, kenapa ini min ada plus ya? Ya artinya yang satu ini gampangnya lebih tinggi gitu ya. Dampaknya lebih besar gitu ya. Artinya semakin sunyi ya semakin tinggi nilainya. Maka ini dibandingkannya dengan ini plus gitu ya. Yang ini plus, ada yang min. Nah, ini ada yang min, ini ada yang min. Artinya apa teman di sini? Tadi kan kelas kedua ini kan kelas kebisingan sedang toh, artinya ketika dibandingkan dengan kelas yang satu, nah ini minus, artinya efeknya lebih rendah gitu ya, lebih tinggi yang kelas pertama. Tapi ketika dibandingkan dengan kelas nomor 3, kelas yang kebisingan tinggi, dia masih positif, artinya efeknya masih besar yang kebisingan sedang. Ya logikanya masuk teman ya, semakin bising semakin rendah untuk nilai tesnya. Nah, ketika ini 3 dibandingkan within dengan 1 dan 2, semuanya minus. Artinya kebisingan tinggi ini lebih rendah, efeknya lebih rendah daripada kebisingan yang rendah dan sedang. Makanya nilainya minus semua teman ya. Nah, ini perlu teman pahami ya, makna minus sama makna bintang-bintangnya. Oke teman ya. Jadi jadi secara mohon maaf batuk ya.
Jadi secara overall ini memang ANOVA signifikan dan semuanya level kelasnya signifikan di semua semua signifikansi ya, dan di semua mean difference-nya juga masuk akal ya, minus dan positifnya masuk akal semua, dan semua kelas signifikan pada 0,05 level ya, level 0,05. Baik, bisa dipahami teman ya untuk uji ANOVA ini. Jadi teman sudah kita selesaikan ya. Jadi HA-nya diterima ya, HA-nya diterima semuanya. Terdapat pengaruh kebisingan, tingkat kebisingan terhadap kemampuan mengenali kata ya. Nah, dan semua kebisingannya signifikan ya, berdasarkan analisis post hoc-nya juga signifikan semuanya. Artinya ya semakin bising ya, semakin rendah nilainya gitu ya. Oke, seperti itu untuk ANOVA ya. Begitu teman-teman untuk memahami ANOVA. Jadi kalau ada lebih dari 2 kelas silakan pakai ANOVA. Kalau cuma 2 kelas bisa pakai uji T gitu ya. Itu yang perlu diluruskan di sini teman-teman ya. Tapi sebenarnya fleksibel ya untuk statistik itu bisa digunakan sesuai dengan model-model desainnya ya. Baik begitu teman-teman ya. Untuk uji ANOVA sudah kita laksanakan ya dengan SPSS dan cara membaca datanya seperti itu ya teman-teman. Pahami memasukkan kodenya ya, kode 1, 2, 3 itu sesuaikan dengan kelasnya. Kita ketemu lagi pada videonya lain, kita mungkin lanjutkan dengan analisis ANOVA 2x2 ataupun nanti korelasi.